Halo sobat-sobat pengadaan, yuk kita belajar bersama mengenai konsolidasi pengadaan secara umum. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah PBJ di instansi pemerintah yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dengan beberapa metode, salah satunya dengan konsolidasi. Konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi PBJ dengan menggabungkan kebutuhan barang jasa agar hasil efektif dan efisien. Konsolidasi pengadaan dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan oleh PAKP PPK, persiapan pengadaan barang jasa melalui penyedia oleh PPK, dan atau persiapan pemilihan penyedia oleh UKPBJ. Konsolidasi pengadaan barang jasa merupakan strategi efektif yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, baik waktu maupun tenaga kerja. Dengan menggabungkan beberapa paket pengadaan menjadi satu kesatuan besar, proses pengadaan menjadi lebih sederhana dan cepat, mulai dari proses administrasinya. Selain itu, standarisasi spesifikasi barang jasa mempermudah penyusunan dokumen teknis, mempercepat proses pemilihan penyedia, dan mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian. Semakin besar volume pengadaan, semakin tinggi pula daya tarik bagi penyedia dalam negeri, yang sejalan dengan kebijakan keberpihakan pada produk dan pelaku usaha nasional. Hal ini juga memperkuat daya tawar pemerintah sebagai pembeli utama, sehingga mendorong efisiensi harga dan prosedur secara keseluruhan. Manfaat komersial dari konsolidasi tidak hanya terletak pada penurunan harga satuan akibat skala pembelian yang besar, tetapi juga pada pengurangan biaya transaksi dan operasional seperti biaya pemilihan, pengelolaan kontrak, serta pengawasan. Jumlah paket yang lebih sedikit memungkinkan perencanaan yang lebih matang dan pelaksanaan yang lebih terkontrol. Proses pengadaan pun menjadi lebih cepat, sehingga kebutuhan instansi dapat terpenuhi secara tepat waktu dan mendukung peningkatan pelayanan publik secara tidak langsung. Hal ini memperkuat hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pelaksanaan pengadaan. Namun pengadaan dengan cara konsolidasi menimbulkan beberapa perspektif negatif yang keliru, seperti adanya pengaturan pemenang, monopoli penyedia, atau membatasi penyedia kecil untuk berpartisipasi. Memang benar, jika konsolidasi dilakukan, maka nilai total pengadaannya akan bernilai sangat besar, sehingga biasanya diikuti oleh penyedia besar. Dan ada anggapan, karena nilai pengadaan yang besar ini, tentu akan adanya pengaruh-pengaruh negatif dari penyedia untuk memenangkan dirinya, yang lebih dikenal dengan istilah pengaturan pemenang. Padahal konsolidasi dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan, agar pengadaan efektif dan efisien, monitoring dan evaluasi juga lebih mudah dilakukan, karena produksi atas barang yang dihasilkan akan sama persis. Untuk memastikan penyedia yang terpilih sesuai dengan kebutuhan dan lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga, dilakukan pemilihan penyedia melalui metode pengadaan, yaitu tender. Dalam hal ini, dapat dilakukan tender itemisasi, di mana konsolidasi ini dapat ditetapkan lebih dari satu pemenang, sehingga tidak terjadinya monopoli oleh satu penyedia sebagai pemenang. Pokja pemilihan yang ditunjuk untuk melakukan konsolidasi ini pun jelas, tidak hanya memiliki kompetensi yang dibutuhkan namun juga integritas, sehingga akan melakukan pengadaan dengan tender konsolidasi yaitu, mulai dari penetapan HPS dan spesifikasi benar-benar dilakukan sesuai dengan identifikasi kebutuhan, agar tidak mengarah pada penyedia tertentu. Pokja pemilihan pun pastinya melakukan pengadaan konsolidasi dengan tetap menerapkan kebijakan pengadaan, yaitu transparan, terbuka dan kompetitif. Karena tender konsolidasi ini tentunya memiliki nilai total pengadaan yang besar, namun frekuensi dilakukannya itu masih terbilang jarang atau sedikit, sehingga meningkatkan daya tarik terhadap penyedia dan terjadinya pengadaan yang kompetitif dan bersih. Seperti yang jelaskan sebelumnya, nilai konsolidasi pengadaan tergolong besar, sehingga menimbulkan anggapan bahwa dengan dilakukannya konsolidasi pengadaan, hal ini membatasi penyedia kecil atau usaha kecil untuk ikut berpartisipasi, padahal dalam pelaksanaan pengadaan konsolidasi, pengadaan dilaksanakan dengan prinsip terbuka, di mana pengadaan dapat diikuti oleh penyedia kecil dan non-kecil. Bahkan dalam peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 sudah diatur, di mana pengadaan dengan nilai pagu anggaran dan atau HPS sampai dengan nilai hasil konsolidasi hingga 15 miliar rupiah dicadangkan untuk usaha kecil atau koperasi. Juga dalam konsolidasi, penyedia pemenang diperbolehkan untuk melaksanakan kerjasama operasi atau KSO atau surat dukungan atau subkontrak dengan penyedia usaha kecil. Hal ini dilakukan sesuai dengan tujuan pengadaan barang jasa yaitu meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta memberikan perluasan kesempatan berusaha. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Salam pengadaan.